warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qa'iman bi amri rahman wa ya warisal kitab wa ya na'iba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya imamal muttaqin ya sufatal abdin ya qawiyal arkan ya habibur rahman ya mujidil kalamil qadim ya syifa asqam miskin ya man yablughu li muridihi indal istighasah walau kana fil masyriq fa syuka masyruj wa syuka maslul wa rabbuka mansur wa syuka mudras agisna bi qadil hawaij khairud dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala syamsul mursalin muqammalin nabiyyin wa sayyidil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hadapan guru kita yang mulia, imam kita, pembimbing jasmani dan rohani kita, penyelamat kita dan keluarga kita, dunia dan akhirat kita, Hadratus Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masrur Qattasallahu sirah dan seluruh para ahli silsilah Qadiriyah Naqasabani Surya la yasidana takhiyatan minna ilaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim para ikhwan dan akhwat wa iyyakum ajmain rahimakumullah, terkhususnya juga Pangarsa Kiai Haji Ahmad Syahroni sebagai wakil kapten Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'syurah Senarasa, juga keluarga besar almarhum sahabat kita, ikhwan kita Haji Muhammad Kamil, yaitu istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dan selalu dalam kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan, kesenangan dan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Malam Jumat ini kita manaqib di tempat ini disertakan dengan turunnya hujan dari mulai sebelum manaqiban, dari asar sampai sekarang masih hujan. Yang tidak punya mantel ya jangan pulang dulu, takut kehujanan. Yang punya mantel silahkan pulangnya setelah Bani Hasyim ya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar yaitu uraian ilmu dari Pangarsa Kiai Haji Ahmad Syahroni, menerangkan tentang zikir. Zikir yang tadi begitu diuraikan oleh beliau sudah luar biasa. Kemudian zikir itu wala dzikrullahi akbar. Tadi saya baca Fadhailus Suhur tentang asma Allah. Asma Allah, nama-nama Allah. Nama Allah yang tertinggi itu Allah, la ilaha illallah. Makanya disebut paling afdalnya dzikir yaitu menyebut la ilaha illallah. Tapi nama yang paling utama tertinggi itu Allah.
Kalau ada kata Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Jamil, As-Sabur, As-Syukur, As-Syukur, dan seterusnya, itu hanya menisbatkan, tetapi tidak bisa menandingi ketinggian nama Allah. Kalau nama Subur, Sobur bisa diterapkan, dijadikan namanya manusia. Rahman, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Jabbar masih bisa. Tapi kalau nama Allah tidak boleh. Tidak boleh disandang oleh makhluk. Kehebatan kalimat dan nama Allah itu Allah, alif, lam, ha, disimpankan di dalam sir, bukan di ruh. Yang disimpan di dalam ruh itu adalah la ilaha illallah, baik itu ruh jismani ataupun ruh rohani, ruh sultani dan ruh qudsi. Tapi kalau lafaz alif lam lam ha, Allahu, Allah itu di dalam sir, di dalam rasa. Rasa nanti meliputi semuanya, karena di jasmani ada rasa, di ruhani juga ada rasa, dalam batin juga ada rasa. Kehebatan yang diterangkan oleh Abah guru kita di dalam Fadhail Zuhur itu huruf jalalah, yaitu ismul jalalah, ismu Allah, nama Allah. Allah itu alif lam lam. Kalau dibuang alifnya, jadi tinggal lillah. Kalau lengkap Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hilang alifnya, jadi lillah, untuk Allah, lillah. Kalau lamnya hilang, jadi lahu, lahu, untuknya, untuk dia, untuk Allah. Kalau lamnya hilang lagi, tinggal huwa, hu, Allahnya. Jadi hebatnya nama ini tidak tertandingi, dan kehebatan nama ini ditempatkan oleh guru mursyid kita, ditalqilkan di dalam rasa kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kenapa mesti alhamdulillahilladzi faddalana? Karena tidak semua orang Islam mau ditalqin. Tidak semua orang Islam mau ditalqin. Bahkan tidak semua orang yang ditalqin harus kiai, harus ulama, harus orang yang sudah takwa. Tidak. Hanya itu di dalam sholawat thoriqiyah ada urut-urutannya. Yang pertama tertinggi, yang tertinggi apa? Siapa? Jibril, ya kan? Jibril yang paling tinggi. Jibril dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para syuhada dan mujahidin. Terus para ulama dan amilin. Kemudian apa? Aulia wassolihin. Kemudian apa? Orang yang bahagia, wal faizin. Kemudian orang yang beriman serta bertakwa, dan orang yang mau beribadah, qanitin, yang benar-benar menjaga ibadah. Yang paling bawah asfiya itu sufi. Sufi itu paling bawah. Bawahnya lah indah kiri. Tapi bukan masalah bawah atau ke atas, 1 atau 8. Tidak mungkin orang menyebutkan angka sekali 8. Jadi 1 dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak mungkin 8 angka disebutkan sekaligus dari angka 1. Bisa nggak caranya? Nggak bisa. Makanya dia bukan juara ketiga, juaranya disebutkan 1, 2, 3, semuanya juara, termasuk harapan juga juara. Juara enggak? Tetap juara, namanya juara. Ada juara disebut 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Itu hanya penyebutannya. Begitu juga tidak bisa menjadi aqiyah wassolihin, tidak menjadi budala dan qanitin,
tidak menjadi aulia dan mukhlisin kalau tidak ada asfiya dan dzakirin. Begitu. Makanya yang ditanamkan yang paling diserukan oleh guru kita zikir. Apa? Zikir. Zikir itu harus sesuai dengan ketentuan kadarnya. Contoh ini contoh. Contoh ini hanya contoh. Bapak atau ibu lapar beli Indomie. Di kertas Indomie itu yang paling gampang, contoh Indomie ya paling gampang. Di kertas Indomie itu ada saran penyajian, cara memasaknya dan penyajiannya harus sesuai. Kalau tidak sesuai tidak enak dimakan. Kelamaan rebusnya ya nggak enak, terlalu sebentar rebusnya ya nggak enak. Dicelup di air hanya anget yang nggak jadi, dicelupkan di air dingin tidak jadi dan tidak enak. Makanya perlu ada aturan penyajiannya. Thariqah pun begitu. Makanya thariqah itu disebut metode. Metode. Kalau bahasa Inggrisnya metode. Metode itu cara bagaimana supaya orang itu usul kepada Allah, karena orang itu dulunya diciptakan oleh Allah. Di zaman azali, di zaman ruh sudah ditentukan, bahkan sudah ditanya alastu birabbikum. Apakah kamu bersaksi bahwa kamu tahu aku ini Tuhanmu? Ruh itu sudah menjawab, bala sahidna, benar aku menyaksikan. Cuma karena banyak orang sudah dilahirkan, banyak orang yang lupa jalan kembali kepada Allah, maka ada sejarah. Sejarah namanya di dalam Islam disebut jahiliyah, zaman bodoh. Karena manusia pertama dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Bayi itu tidak tahu apa, bodoh. Jahiliyah itu bukan jahiliyahnya kafir zamannya siapa namanya? Abu Jahal. Tapi jahiliyah di kita itu adalah di masa kita masih otaknya kecil. Otaknya kecil, makanya dingajikan, disekolahkan, dididik. Pendidikan pertama al-ummu madrasatul ula, kata Nabi. Ummu madrasatul, ibu umuh itu sekolah pertama kamu. Nah, dengan pertolongan dan pilihan Allah juga atas hidayah dan rahmatnya Allah, kita alhamdulillah dilahirkan di Indonesia, ditakdirkan beragama Islam karena bapak ibu kita Islam. Kemudian kita ini dibesarkan di lingkungannya orang-orang yang senang dengan ibadah. Kemudian kita dengan petunjuk dan hidayah sebagai rahmat Allah, kita dikasih hati cenderung senang ikut di dalam menjadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim hatta ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul qaddasallahu sirrah. Alhamdulillah, karena tidak semua orang dilahirkan Islam. Tidak semua orang Islam mau mengikuti tarekat. Tidak semua orang dikasih petunjuk. Dan kalaupun dia punya petunjuk, belum tentu senang. Nah, kalau kita sudah Islam di Indonesia, dapat petunjuk, senang lagi. Tidak dapat apa-apa, Pak. Pulang kampung ke sana itu capek, pulang masuk angin, tapi besok berangkat lagi ke sana lagi. Saya pulang lagi sana lagi. Duit sampai ngutang-ngutang itu karena senang. Semoga senang kita ini nanti membawa hikmah yang besar buat kita dan keturunan kita. Seperti malam ini,
sudah dua bulan ini, alhamdulillah, atas wasiatnya almarhum Haji Kamil mewasiatkan kepada keluarganya, nanti kalau saya sudah meninggal duluan, manakib dilanjutkan. Pesannya begitu. Nah, ini pesankannya kepada keluarganya. Makanya keluarganya harus memegang amanat itu. Takutnya kalau nggak memegang amanat, Haji Kamil bangun lagi. Bisa gitu. Angel ya. Yes. Terlalu serius ini. Mendengarkan cerita Toriko itu memang asik, Masya Allah. Asik, Masya Allah. Benar. Tapi benar, manakib itu. Sekarang gini, apa sih masalahnya? Toh yang ketemu waktu manakibnya, ya ketemu enggak? Duitnya ketemu, berasnya ketemu, ikan masnya masih ikan mas yang bulan lalu itu. Ya bulan lalu pakai ikan mas yang mati juga digoreng juga. Nah, bulan ini juga ketemu juga yang itu juga. Nah, agak matengan sekarang. Kalau kemarin kan berasnya agak mentahan sedikit, ini agak matengan ini. Hati-hati buah, makanya kalau belum matang banget jangan diangkat atuh. Ya ini sekalian diingetin ya, daripada hanya gereneng. Loh, nasi kok keras gini katanya. Nah, ini peringatan keras ini, keras peringatannya, keras nasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, jadi paham kan? Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Pertama, sam'a itu mendengar. Bukan kuping, bukan kuping. Sam'a itu bukan kuping. Kalau kuping itu bahasa Arabnya apa? Udunun. Makanya mengudun, mengandankan itu memperdengarkan ke kuping. Tapi Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ini, wa ja'ala lakumus sam'a, mendengar dulu. Tuh. Sam'a wal absara, kemudian dia melihat. Setelah mendengar baru melihat. Maka urut-urutan bayi itu begitu. Mendengar dulu, ditepuki, dipanggil, mendengar. Belum bisa melihat. Walaupun matanya sudah jelek, apa? Sudah kedap-kedip, melototnya gede, belum tentu melihat. Karena belum mendengar. Mendengar dulu baru melihat. Baru setelah mendengar dan melihat dikasih afidah. Jadi fuad dikasih dikasih merasakan. Urut-urutannya begitu. Al-Quran nggak bakalan salah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Tiga-tiganya ini untuk menjadikan syukur. Sekarang gini, berapa banyak orang yang punya telinga tapi torek? Torek itu kalau bahasanya budak. Torek itu bahasa Sunda. Sunda, bukan conge itu penyakitnya. Kamu mah nggak tahu, bukan conge itu penyakit popok yang keluar nanah, itu namanya conge. Udah tahu baru disebut-sebut. Ini cerita beneran, ini Al-Quran ini. Pertama, yang Allah ciptakan bagi manusia setelah lahir, pertama tidak tahu apa-apa, kemudian dikasih bisa mendengar dulu. Pertama mendengar dulu. Setelah mendengar baru dikasih melihat. Sudah melihat, makanya dipancing bayi itu dengan warna-warni yang terang, warna merah yang terang, pokoknya warna-warni yang terang. Kalau zaman dulu di atas ayunannya dibikin gunting-guntingin apa kertas-kertas yang warna-warni supaya dia bisa melihat. Karena mancing penglihatannya. Setelah bisa melihat baru dikasih fuad. Fuad itu mata hati, bisa merasakan, bisa nangis, bisa tertawa. Itu menangis dan tertawa yang dari rasa itu beda sama menangis dan tertawa yang tidak dengan rasa. Karena ada istilah air mata buaya. Jangan buaya. Air mata buaya, air mata bohong. Yaitu air matanya pemain sinetron. Tahu gak sinetron? Maka dasarnya manusia itu semuanya baik, nggak ada orang jahat. Dia jahat sama kita, tapi dia baik sama istrinya. Percaya gak? Percaya. Makanya semua orang baik. Maka jangan katakan. Maka cirinya wali zaman sekarang banyak orang ngaku wali, ngaku duyah nabi dan seterusnya, tapi mulutnya dol.
Taudol kan? Kalau ngomong saenake dewe jelek-jelekin ngapir-ngapirin orang itu bukan wali, pasti bukan wali. Kalau wali sampean mau sadar atau tidak, lihat tawasul. Dan terus Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan dan menyebut nama Nabi dan keturunannya dan semua duriannya. Itu disebut, dikirimin Fatihah. Itu pasti wali yang begitu. Makanya di saat kita bergabung begini, apa kata Abah? Orang yang ditalkin itu sudah jadi, cuman tidak boleh ngaku. Ini alasannya. Dua, abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin. Siapa? Abaihi wa, ya bapak-bapaknya, ibu-ibunya Nabi. Minal anbiya wal mursalin, dari seluruh para anbiya, para nabi, wal mursalin, dan para rasul disebut dikirimin Fatihah. Itu baru wali. Yang pekerjaannya begitu pasti wali. Nggak wali nggak bisa. Kalau nggak wali, Allah, masya Allah. Lihat orang alim sebel. Ya, sampai tega kadang-kadang menyebut nama orang, nama organisasi. Jangan jelek-jelekin NU, jangan jelek-jelekin Muhammadiyah, jangan aja, udah jangan. Pasti Anda bukan wali kalau yang begitu. Kalau wali itu kan Sumail rasadatina wa mawalina wa imatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman, disebut kasih hadiah, kasih Fatihah, itu wali. Kurang dari itu, a'immatul mujtahidul muqallidin fiddin ulama rasyidin qura'il muqtid, sampai ahli baca Quran, ahli hadis dikirimin Fatihah. Itu pasti wali yang begitu. Pasti wali yang begitu. Makanya gak usah ragu bahwa kita golongannya wali. Makanya manakibnya inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Kapan? Terus aja dulu. Ibarat sekolah mah mungkin kita masih kelas 2. Ya, yang sudah bisa inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum. Kalau yang sudah tidak ada rasa kekhawatiran, sudah tidak ada ketakutan, sudah mantap kemantapannya, tidak peduli. Walaupun kita dari kecil ngaji itu diajarin kalau sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai hari belum tahu artinya. Kalau sudah masuk di dalam dunia tarekat, harus tahu artinya. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi belum bisa. Kita belum bisa, baru hafalan membaca. Makanya ibaratnya boleh dikatakan disebutlah murid. Murid itu bisa juga masih TK, bisa juga masih SD, bisa juga masih SMP. Sedangkan ujungnya tarbiyah itu adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari mamah kamu dibuai, maksudnya mahadi itu mahat itu pangkuan. Kalau bahasa Indonesia disebut buaya. Tapi mahat, makanya thalabul ilmi minal mahdi. Mahat itu tempat bayi bertempat. Itu bisa juga di bandulan itu ayunan, bisa juga di tempat penggendongan. Maka disebutlah kalau bahasa Indonesia buayan. Waktu masih dari mulai dibuai. Maka itu senada dengan hadis Nabi, ummu madrasatul ula, ibu kamu sekolahan pertama. Makanya orang tarekat kalau ditanya siapa yang berfirman, siapa yang berhadis-hadis, siapa? Jawab, yang berfirman berhadis-hadis adalah ibu bapak kita. Jangan langsung Allah. Lah Allah kamu tahu dari mana? Kapan kamu diajarin Allah? Yang ngajarin berhadis-hadis, yang mengajarin berfirman-firman itu ibu bapak kita. Yang ngajarin pertama manggil mama, papa siapa? Allah. Makanya jangan sembarangan kalau nggak ngerti. Kudu mau ngaji, kudu mau dengerin, dan kudu mau menerima, membuka seluas-luasnya hati kita, menerima apapun apa itu pendengaran yang bisa terdengar oleh kita. Jangan keburu dengan ego. Orang sudah bertorekoh itu rata-rata egonya makin tinggi. Contohnya diantaranya adalah ditegur, dikasih tahu sakit hati, didiemin nggak bakalan ngerti, kan angel.
Angel apa orang kira-kira? Iya ini, Mas itu salah, pasti marah. Orang itu nggak mau disalah, jangankan dibilang salah, ditegur aja dilurusin dia nggak mau. Egonya tinggi. Nah karena apa? Belum bisa membuka dadanya dengan seluas-luasnya. Tadi waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Ininya belum terbuka. Makanya jangan hanya melotot terus. Hanya dengan pendidikan di dalam dunia tarekat saja, orang diajarkan matanya merem, nunduk senunduk-nunduknya. Namanya nunduk senunduk-nunduknya, menyatukan pikiran di otak depan dan belakang, menyatukan mata ini supaya merem terpejam, dan menyatukan pendengaran, mendengarkan suara ini. Ini hanya di dalam dunia tarekat, di luar mah nggak bakalan nemu. Disuruh menyatukan, satukan, sering-sering menyatu. Ini kan sering misah terus. Matanya kemana, kupingnya kemana, hatinya kemana. Iya bayar. Nah iya benar kata Geser tadi. HP mulu. Ngoprek HP-nya. Lagi kotaman ya, ngoprek HP. Ngapa sih? Allah, Ntar kalau diajak cerita sedikit tentang ke dalam sedikit dengan dunia toreko, alergi kan? Tinggian apa aneh? Wong memang kamu tuh angel. Diajak bicara yang bener kok angel. Ya kan? Gimana cara bayanginnya? Kan apa ya? Alhamdulillah terang ya. Tapi masih becek dicepret orang. Saya tuh kalau itu paling males itu. Banyak orang yang otaknya kecil di luar sana. Orang udah tahu kita pakai sarung pakai itu masih ngomong kucing astagfirullah. Itu gobloknya tuh. Itu pasti nggak bertorikot yang begitu. Buta dia kalau nggak lihat ya. Udah jangan dibantah ini cerita ini. Malah sayang gitu dikeroyok juga. Angin. Bikin perak itu buru-buru. Saya udah tahu semuanya. Alhamdulillah. Makanya bahagia. Kalau ada orang kok menghindar dari amalan ini, pasti celaka. Saya berani garansi. Celaka dia. Karena apa? Torekot nanti dibagi menjadi dua golongan. Ada namanya tabaruk dan ada namanya suluk. Nah kalau kita jangan hanya tabaruk. Kalau tabaruk pasti gak suluk. Tapi kalau orang suluk pasti tabaruk. Pasti tabaruk. Yang suluk pasti tabaruk. Tapi yang tabaruk dia gak dapat suluk. Suluk itu apa? Menempuh. Mau. Disuruh dikir, suruh merem, angelnya itu suruh goyang pada angel. Ini sebetulnya otaknya masih kecil, apa memang goblok sih ya kata saya. Orang kata, paling berkah nomor satu keberkahan mengambil tabaruk nomor satu itu mengikuti instruksi guru. Kata guru kan suruh gerakin badan goyang. La ilaha illallah. Susahnya apa sih cuman goyang? Lo kalau nggak pakai goyang-goyang cuman masuk terus nggak goyang. Contoh yang kedua dangdut. Kalau sudah sulingnya mendayu-dayu, kendangnya udah ditabuh, lo nggak goyang, aduh lo mah goblok. Orangnya nikmat banget, bisa begini. Nggak kau suruh dikir sampai nikmat biar kelimak harus dengan goyang. Lo kalau nggak goyang-goyang nggak kelimak, nggak bisa keluar sampai arsy Allah sana. Maksudnya nikmatnya berzikir. Ini dengerin, ini pasti. Saya tadi udah salam suluknya sama Abah, udah izinnya kayak apa coba. Bah, izinkan saya menggoblok-goblokin murid Abah. Iya, saya udah izin. Kok kebangetan lo cuma disuruh goyang aja kok nggak goyang? Banyak lo Pak yang nggak goyang. Maaf aja, nggak tahu itu dia munafik atau dia mengingkari gurunya, nggak ngerti saya. Tapi saya nggak terima kalau saya melihat ada ikhwan pikir kok nggak goyang. Saya sedih dalam hati saya. Kepengennya saya kaplok, goblok lu goyang. Apa yang perlu dimandorin? Ini peringatan keras. Nah ikut sama guru, mohon maaf, kata guru gini, dulu zaman Abah Nom ya,
Orang yang tidak sesuai dengan tanbih, Abah tidak tanggung jawab dunia akhirat. Tanbih itu apa? Tanbih itu ya guru itu. Yang mengulang tanbih siapa? Guru. Berarti tanbih itu guru. Memang sutur ya guru. Silul asra ya guru. Sebetulnya kan gitu. La ilaha illallah ya itu. Allah ya itu sebetulnya. Semuanya ke situ, muaranya ke situ. Jangan berdegong, kadanane angel. Suruh goyang aja, angel. Astagfirullah. Mulai deh, minta ini. Saya lihat mukanya sapalin. Ntar kalau masih ada dikir saya sengaja terlambat, kemudian nggak goyang-goyang, gue kaplok. Bener, peringatan kok, ya kan? Itu tanda sayang kok itu. Itu tanda sayang kok. Ya kan? Kalau mau nggak nurut, lu nggak usah ikut-ikutan. Kalau hanya duit jam segini mau buat apa? Surban udah selesai dikelilingi, ya kan? Apa buat apa? Duit itu buat apa? Kalau punya duit dipinta temannya nggak ngasih, dilihat istrinya aja nggak ngasih, iya apalagi dipinjem temennya lo, seikhwan lo minjem nggak ngasih, nggak ada. Makanya saya sumpahin biar pada banyak duitnya. Amin gitu yang kenceng. Kalau banyak duitnya, kalau ada yang minta kasih. Malah angel. Duit diumpet-umpetin istrinya aja gak boleh lihat. Dipinta anaknya jangan. Buat jajan sayang, kamu jadi apa? Kata Allah, yang ada aja lumas belum habis. Bagaimana mau gue kasih lagi? Gitu. Coba kalau mengalir seperti ilmunya wali, kata Abah dulu bilang, ilmu wali itu kayak air, ditambak. Kalau sudah penuh, dialirkan, dibagi ke semua penjuru. Namanya apa? Iri. Dasar dari waduk. Walimu, gurumu itu adalah waduk. Nah, salurannya akan disalurkan semuanya ke semua salurannya yang sudah siap. Yang sudah siap, ya nggak kira-kira irigasinya gitu. Seperti begitu. Jadi jangan pelit. Sama ikhwannya aja pelit. Sangel wes. Udahlah. Udah jam 10 lewat ini. Banyakan ngomong nanti serak suaranya. Yang paling ditegaskan tadi adalah kalau zikir ikuti kata guru, ya, suruh goyang-goyang, takut benturan kepalanya karena goyangnya keras, sesuaikan dengan imamnya. Boleh melek tapi sesekali, jangan melek terus. Nanti melek terus pantamu jadi jelalatan, lihat apa baik. Lagi zikir buka HP lagi, goblok lagi baik itu mah. Karena matanya melek, merem. Kata Abah mah merem, tapi boleh melek untuk menyesuaikan. Kalau kamu sudah stres, wah ini kemana ya? Takut benturan kepalanya. Allah, lu kesini bukan kesini. Dia kesini, kita kesini. Nah kalau ngantuk boleh melek. Jangan sampai dikir ngantuk. Dikir kok ngantuk. Saya pernah ditanya, Ustadz pernah lihat orang gergaji? Lihat Bah. Sering lah kan saya tukang Bah. Ada nggak orang gergaji ngantuk? Apa nanyanya begitu? Itu ngajarin saya biar saya nggak ngantuk. Ya nggak ada Bah. Iya kenapa? Takut salah. Makanya tukang gergaji nggak ada orang gergaji ngantuk. Ini ilmu dari apa? Nah, begitu juga zikir. Kalau serius nggak bakalan ngantuk. Cuman rata-rata zikirnya ngantuk sampai Abah nontonin di mimbarnya. Banyak begitu. Kenapa? Kalian gak serius. Kalian gak melihat. Kalau sudah ngantuk begitu, kata Abah sampai suruh melek. Kalau sudah begitu, suruh berdiri. Boleh berdiri. La ilaha illallah. La ilaha. Karena ngantuk. Nah masih ngantuk lagi, suruh wudu. Sampai tidak bolehnya ngantuk dalam zikir, apalagi sengaja. Udah biarin. Ntar kalau yang penting saya sudah mah kedengeran. Anehnya itu kayak orang selamatan itu amin kayak orang dengerin khotbah. Waladikul komanda ini dan aduh angel. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita dan Allah tetap membimbing kita dan kita disatukan dengan guru kita yang mulia supaya kita dapat belaannya dari dunia sampai akhirat. Bukan hanya kita tapi juga keluarga kita, anak keturunan kita semuanya terjaga dari berkahnya kita mengamalkan tarekat.
la hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Muslim sallallahu al-Fatihah. Demikian insyaallah kita tetap panjang umur dan kita semangat dalam zikir dan Allah berikan nikmatnya zikir sampai terasa oleh kita sehingga kita menjadi pecinta untuk berzikir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما.